Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Laros Banyuwangi. Kali ini Mas Laros Banyuwangi berada di stand PAC Ansor Kecamatan Pesanggaran yang ikut andil dalam kegiatan eksposisi tahun 2023 Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Nah, seperti tahun-tahun kemarin, Expo kali ini berada di lapangan Sumbermulyo. Jadi tetap seperti tahun kemarin. Nah, ada yang berbeda untuk Expo tahun ini. Kami dari keluarga besar tim Bravo Belambangan Royal Volunteer ikut andil dalam kegiatan ini bersama dengan teman-teman dari PAC Ansor Kecamatan Pesanggaran. Nah, di sini ya tim Bravo tidak lupa, saya akan memperkenalkan salah satu tim Bravo selain Mas Laros Banyuwangi, yaitu Mas Ali Farda. Gimana kabarnya Mas Ali Farda? Sehat, Mas. Nah, ini ya kita berjumpa kembali ngobrol santai bersama Mas Ali Farda dan juga Mas Laros Banyuwangi dalam kegiatan eksposisi ini. Apa coba yang perlu kita kenalkan apa dalam kegiatan eksposisi tahun 2023 Kecamatan Pesanggaran ini terkait dengan Bravo? Sebenarnya kita mengenalkan komunitas ya. Ya. Tapi jadi kayak misalkan Bravo itu dengan kegiatan Expo ini sambil makan enggak apa-apa Mas, monggo. Jadi Bravo itu bekerja sama PAC Ansor Pesanggaran. Jadi untuk menampilkan dokumen-dokumen dan arsip dari Belanda yang kami peroleh dengan kolektivitas kita, kemampuan kita selama explore juga di Pesanggaran sudah berapa lama di sini. Jadi kita tampilkan sehingga orang yang berkunjung ke Expo ini juga ikut melihat, ikut ingin tahu, dan ya sedikit-sedikit lah untuk penasaran dikit lah tentang masa lampau. Walaupun sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin masa lampau, ya kalau kita nggak belajar sejarah juga, ibaratkan kayak gini Mas, kalau misalkan punya pacar terus kemudian gagal move on, itu belajar sejarahnya berarti kurang Mas. Iya, jadi jadi sejarah itu kan yang dulu, yang buruk, yang tahun dulu, yang di masa lampau itu diperbaiki di masa depan, ya kan? Yang baik tetap diterapkan, ditingkatkan lebih baik lagi. Ya, kalau betul. Masih tetap gagal move on, berarti belajar sejarahnya kurang. Iya betul ya. Nah, teman-teman juga perlu tahu juga ya, sebenarnya komunitas Bravo itu apa ya, dan kegiatannya selama ini apa. Nah, ini perlu juga diketahui. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu tentang komunitas Bravo di Pesanggaran ini juga ada ya. Mungkin Mas Ali bisa mengenalkan apa itu Bravo secara umum saja. Komunitas Bravo itu adalah lembaga dari ini, komunitasnya di bawah naungan Yayasan Belambangan ID. Jadi di situ kami di komunitas Bravo ini adalah lembaga yang non profit sebenarnya. Jadi teman-teman nggak ada yang memang mengeluarkan uang untuk masuk pendaftaran. Silakan, kita buka untuk yang senang sejarah, mengenalkan sejarah kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ada 3 di yayasan itu. Yang pertama ada komunitas Bravo, yang kedua ada perpustakaan, yang ketiga ada penerbitan buku. Jadi ada 3 juga di bawah lembaga dari Yayasan Belambangan.id gitu. Nah, itu teman-teman menarik kan. Nah, bagi teman-teman yang selama ini mungkin belajar sejarah itu membosankan, insya Allah melalui teman-teman dari komunitas Bravo kita akan bisa belajar sejarah dengan cara yang cukup menyenangkan. Karena di komunitas Bravo ini kan kita tidak hanya sekedar teori atau membaca dari literatur ya Mas, tapi kita terjun langsung ke tempat-tempat sejarah untuk melihat bukti-bukti sejarah masa lampau. Dan kita kaji sejarah itu dalam perspektif ilmiah juga kan, sejarah sesuai dengan sejarahnya, bukan dari dongeng ataupun legenda. Nah, itu kan edukasinya. Mungkin ada yang disampaikan lagi buat teman-teman yang lain Mas. Jadi kalau misalkan di Bravo itu sebenarnya open recruitment,
buat siapapun yang mau belajar sejarah. Nantinya juga kita maulah ada program kecil-kecilan. Kalau kita ngajak anak-anak muda, kita cekokin dengan sejarah yang seperti kita ini manusia-manusia kayak gini, jadi membosankan. Nanti ada kayak study club, kita nulis dengan ringan-ringan. Nanti Mas saya juga bisa lah share ilmunya untuk gimana sih kita nulis di sosial media, tapi dengan sejarah yang ringan gitu, kemasan yang ringan, tapi kita mengenalkan gitu. Iya betul. Jadi teman-teman yang mungkin selama ini awam dengan sejarah akan lebih memahami dengan bahasa yang cukup simpel itu. Mungkin ada lagi Mas? Mungkin nanti gimana sih triknya? Saya tanya kembali nih. Triknya gimana sih? Kalau misalkan kita anak muda belajar sejarah, terus kita manfaatin sosial media, apa yang perlu kita lakukan? Nah, berbicara tentang sosial media itu kan sebenarnya luas ya. Ada beberapa macam platform sosial media yang selama ini kita ketahui. Ada Instagram, YouTube, TikTok, ada Twitter, dan beberapa media sosial yang lain. Kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, kaitannya dengan belajar sejarah, tentunya kita banyak kok referensi kita belajar sejarah hari ini melalui Google, media sosial atau media sosial yang kaitannya dengan sejarah banyak sekali. Dari situ minimal kita belajar sejarah itu dari lingkungan kita sendiri. Kalau orang Pesanggaran ya coba kita mengenal sejarahnya Pesanggaran. Di situ ada apa saja, mulai mungkin ada jejak prasejarah atau jejak zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, dan zaman kolonial Jepang dan sebagainya. Minimal di lingkungan kita sendiri. Nah, setelah kita bisa mengenal sejarah di lingkungan kita sendiri, nanti ke depan masing-masing orang akan kenal dengan daerahnya sendiri, akan memperkaya wawasan tentang sejarahnya masing-masing. Nah, anehnya kan selama ini kita tidak tahu, kita tinggal di mana, di lingkungan kita bagaimana, sejarahnya bagaimana, kita kan tidak tahu. Akhirnya yang terjadi ya orang yang nggak peduli ketika ada situs-situs sejarah atau tempat-tempat bersejarah di daerah itu bumi hanguskan, dihilangkan, atau sudah berubah fungsinya jadi bangunan. Teman-teman juga nggak peduli karena memang nggak tahu sejarahnya bagaimana. Itu mungkin itu dengan jejak-jejak sejarah masa lampau yang ada di lingkungan kita kenalkan, baru kita publish di media sosial sesuai data sejarah yang kita ketahui. Jadi ringan-ringan aja ya? Iya, nggak perlu terlalu berat ya. Betul, ringan-ringan saja, yang penting teman-teman paham dengan bahasa yang bisa dipahami. Ya, itu Mas Arif ya. Ya, jadi cukup ya. Terus apa yang perlu, motivasi apa yang perlu disampaikan kepada generasi muda agar tetap semangat untuk mengenal sejarah? Jadi ya itu, sejarah itu penting. Apalagi kalau misalkan nanti gagal mempelajari sejarah, atau biasanya anak muda itu kalau di sekolah pelajaran sejarah bosenin, ngantuk. Nah, tapi kalau putus sama pacar nanti nyeselnya berlarut-larut Mas. Nah, gitu. Iya, ternyata ada hubungannya. Iya, betul. Itu loh teman-teman, dengarkan ya. Itu manfaat belajar sejarah. Nah, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat Mas Arif. Terima kasih sudah bergabung, dan saya mewakili dari teman-teman tim Bravo, mudah-mudahan tetap kompak selalu ya. Harapan saya buat teman-teman semuanya, monggo kita belajar dengan santai. Belajar sejarah itu bukan sesuatu yang momok atau menakutkan atau yang membosankan, tetapi sangat bermanfaat untuk kita sebagai evaluasi sejarah masa lampau yang tidak sesuai. Ya jangan sampai terjadi di masa yang akan datang, tetapi sejarah masa lampau yang dulu luar biasa manfaatnya, kita bisa terapkan untuk menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik. Terima kasih, saya Mas Laros Banyuwangi dan Mas Arif Wada. Terakhir Mas, ini ada pesannya. Ya, seperti di kaos saya ini, cerita berawal dari depan rumah. Kenapa harus depan rumah? Ini kan jadi pertanyaannya. Nah itu berarti kan simple gitu. Ketika kita keluar dari rumah, pintu rumah, pasti ada cerita di situ. Setiap mengawali kehidupan kita, aktivitas kita. Nah, luar biasa, filosofinya luar biasa teman-teman tuh. Cerita berawal dari depan rumah. Ya, itu ya pesan dari Mas Alif luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ambil nilai-nilai positif dari pertemuan kita kali ini. Monggo
ini masih ada waktu sampai tanggal 3 teman-teman yang bisa hadir untuk menikmati suasana stand eksposisi tahun 2023 Kecamatan Pesanggaran, bisa langsung datang ke lapangan Sumber Mulyo setiap hari. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.